Bab 520. Keputusan sulit. Mungkinkah orang-orang di bawah kaki Denny Yuen semuanya dibunuh oleh Jerry Yang? Denny Yuen, apakah kamu memiliki kata-kata terakhir untuk diucapkan sekarang? Mengingat darah yang sama, aku akan menyampaikannya untukmu. Kata Jerry yang tiba-tiba. Apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Denny Yuen berkata dengan marah, dengan sepasang mata merah darah menatap Jerry Yang, menggertakkan giginya dan berkata, aku kakakmu, jika kamu berani membunuhku, keluarga Yuen tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Apakah menurutmu keluarga Yuen dapat menghentikanku sekarang? Jerry Yang tiba-tiba marah, dan sepertinya ada dua bola amarah yang membara di matanya. Saat itu, ibumu yang takut aku akan bersaing denganmu untuk posisi kepala keluarga Yuen, merayu geral Yuen mengusir ibuku dan aku dari keluarga, bahkan dari kota Yan, tidak membiarkan kami menetap. Ibumu bahkan mengirim orang untuk mengejar dan membunuh. Jika bukan karena nasibku, aku khawatir sudah lama terbunuh. Sekarang, kamu berbicara kepadaku tentang saudara laki-laki. Apakah kamu layak untuk kata saudara? Adapun keluarga Yuen yang kamu banggakan, di mataku sekarang, itu bukan apa-apa. Selama aku mau, aku bisa menghancurkan seluruh keluarga Yuen kapan saja. Kemarahan yang mengerikan terpancar dari tubuh Jerry Yang. Merasakan kemarahan ini, Denny Yuen hanya dapat merasakan dia seperti tersiram air dingin. Kata-kata Jerry yang mengejutkannya hingga dia tidak bisa lebih terkejut lagi. Dia bisa merasakan bahwa apa yang dikatakan Jerry yang benar, dan di matanya, keluarga Yuen bukanlah apa-apa. Sebenarnya, sejak Jerry Yang dan ibunya diusir dari kota Yan, Denny Yuen terus memperhatikan Jerry Yang. Saat Jerry Yang masuk ke keluarga Qin, dia tiba-tiba menyadari, adik satu ayah beda ibu ini, benar-benar telah dihapuskan, sama sekali tidak mungkin memperebutkan posisi kepala keluarga dengannya. Tapi kemudian, Jerry Yang tiba-tiba menghilang selama 5 tahun. Dia menyelidiki untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan apapun, dan bahkan mengira Jerry Yang sudah mati. Jika bukan setengah tahun yang lalu, dia secara tidak sengaja mendengar bahwa geral Yuen mengatur agar kepala pelayan pergi ke Jiangsu untuk mencari Jerry Yang, dan membawanya kembali ke kota Yan. Ketika dia bertanggung jawab atas keluarga Yuen, dia bahkan tidak tahu bahwa Jerry Yang masih hidup. Karena kejadian ini pula ia menyadari bahwa posisinya sebagai ahli waris berada dalam ancaman besar. Jadi, melalui berbagai koneksi, dia mencoba segala cara untuk menekan Jerry Yang. Namun, yang mengejutkannya, tidak peduli cara apa yang dia buat, Jerry Yang dapat dengan mudah menyelesaikannya. Baru setelah Jerry Yang melangkah ke kota Yan dan memecatnya sebagai pewaris keluarga Yuen, dia tiba-tiba menyadari bahwa putra terlantar dari keluarga yang tidak dia lihat di masa lalu telah tumbuh ke titik di mana dia dapat mengancam keberadaannya. Tapi sudah terlambat, kursi penerus kepala keluarga telah digulingkan. Karena kejadian ini, dia mengalami banyak penghinaan. Mereka yang berinisiatif untuk berteman dengannya menghindarinya seperti menghindari dewa wabah. Semua yang pernah dimilikinya telah hilang. Hanya karena Jerry Yang. Jadi dia ingin membalas dendam, ingin membuat Jerry Yang benar-benar putus asa, hanya kematian Jerry yang bisa menenangkan amarahnya. Namun pada akhirnya, apa yang dia pikir sebagai rencana sempurna telah gagal. Sekarang, hidup dan matinya sendiri dikendalikan oleh Jerry Yang. Duk. Pada saat ini, Denny Yuen tiba-tiba berlutut, wajahnya sangat panik, dan berteriak berkata, Jerry Yang, aku tahu aku telah salah. Tolong ampuni nyawaku. Aku bersumpah, asalkan kamu melepaskanku, aku tidak akan mencarimu lagi seumur hidupku. Aku akan meninggalkan negara ini selamanya. Denny Yuen terlihat sangat panik, tetapi mata Jerry Yang setenang air, tidak ada sedikit pun gerakan. Meskipun Denny Yuen adalah kakak satu ayah beda ibu, tapi dalam ingatannya, tidak pernah ada rasa peduli dari kakak ke adiknya, melainkan hanya ada perhitungan, bahkan menginginkan nyawanya. Tidak ada emosi dalam hubungan darah, apa bedanya dengan orang asing? Yuri Zhou yang telah lama ketakutan di samping, melebarkan matanya saat ini, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Jerry yang sebenarnya adalah salah satu dari 8 keluarga besar di kota Yan, anak haram dari keluarga Yuan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Denny Yuan yang tinggi di matanya, benar-benar berlutut di kaki Jerry Yang dan memohon belas kasihan. Saat ini, hanya ada penyesalan kuat yang tak terkatakan di hatinya. Dia tiba-tiba berpikir, jika dia bisa memperlakukan Jerry Yang dengan baik saat itu, apa hasilnya? Pada saat ini, tiba-tiba bunyi ponsel yang menusuk berdering. Geral Yuan yang menelepon. Kali ini, tanpa ragu, Jerry Yang langsung menjawabnya, dan menekan tombol speaker handphone. Jerry Yang, tolong lihat wajahku dan biarkan Denny Yuan pergi. Selama kamu mau, aku bersedia menjadi sapi atau kuda. Suara memohon Geral Yuan terdengar. Jerry Yang tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Ini adalah ayah kandungnya. Saat itu, hanya karena kata-kata orang lain membuatnya mengusir dia dan ibunya keluar dari keluarga. Sekarang, dia memohon pada dirinya sendiri untuk Denny Yuan. Jerry Yang benar-benar ingin berteriak dan memberitahu Geral Yuan, aku juga anakmu. Mengapa kamu begitu kejam saat itu dan mengusir ibu dan anak dari kota Yan? Sekarang, untuk anak laki-laki lain, memohon padaku untuk melepaskannya. Tapi dia tidak bisa, dia membenci Geral Yuan dan keluarga Yuan. Tapi sebelum ibunya meninggal, dia pernah bersumpah, tidak akan membalaskan dendam pada keluarga Yuan, tidak akan mencari Geral Yuan untuk balas dendam. Dia masih ingat bahwa sebelum ibunya meninggal, dia memegang tangannya erat-erat dan menangis dan berkata, Jerry, anggap saja ibu memohon padamu, tidak peduli bagaimanapun, kamu tidak boleh mencarinya membalas dendam. Tidak peduli bagaimanapun, dia telah memberimu kehidupan. Ibu bisa membencinya, membenci kekejaman dan kebengisannya, membencinya karena demi menjadi kepala keluarga, meninggalkan kita ibu dan anak. Kamu bahkan bisa membencinya, tetapi kamu tidak bisa mencarinya untuk balas dendam, karena dia adalah ayahmu, kamu mencarinya balas dendam, ini adalah pengkhianatan. Aku ingin kamu bersumpah atas namaku bahwa kamu tidak akan membalas dendam pada Geral Yuan seumur hidupmu. Setelah bertahun-tahun, kata-kata ibunya telah terukir dalam benaknya. Karena itu, meski dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan keluarga Yuan, dia menolak melakukan apapun pada keluarga Yuan. Jerry Yang, apakah kamu mendengarkan? Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku seharusnya tidak mengeluarkan ibu dan anakmu dari keluarga saat itu. Jika aku diberi kesempatan lagi, aku tidak akan pernah melakukan itu. Aku salah. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Tolong jangan bunuh Denny Yuan. Suara Geral Yuan tersendat, hampir menangis. Denny Yuan yang berlutut di kaki Jerry Yang, juga sangat tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Geral Yuan akan berbicara dengan nada rendah seperti ini demi menyelamatkannya, bahkan memohon. Jerry yang menarik napas dalam-dalam, dan ada sedikit pergulatan batin dan rasa sakit di matanya. Apa yang dilakukan Denny Yuan hari ini sudah menyentuh garis bawahnya, hanya kematian yang bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Jerry Yang, aku sudah sebesar ini, tidak pernah mendengar ayah memohon. Aku tahu kamu memiliki banyak kebencian tentang apa yang terjadi saat itu, tapi bagaimanapun juga, ayah tetaplah ayah, saudara tetaplah saudara, darah di antara kita terhubung, bahkan jika mati, itu tidak dapat diputus. Apakah kamu benar-benar tega membiarkan ayah memohon padamu seperti ini? Kata Denny Yuan mengertakkan giginya. Wajah Jerry yang penuh kesakitan. Di satu sisi ada Denny Yuan yang ingin membunuhnya, dan di sisi lain ada Geral Yuan yang terus mengemis. Dia pikir, dia bisa menjadi kejam dan membunuh Denny Yuan tanpa ragu, tetapi ketika Geral Yuan memohon pada dirinya sendiri, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menjadi kejam. Sebelum ibunya meninggal, kata-kata ibunya berulang kali bergema di benaknya, menyuruhnya untuk tidak membalas dendam pada orang-orang keluarga Yuan. Jika dia membunuh Denny Yuan, apakah itu dianggap balas dendam? Namun, Denny Yuan yang memprovokasi dia terlebih dahulu dan mengancamnya dengan kerabatnya. Jika dia membiarkan Denny Yuan pergi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dia tidak bisa melindungi orang yang dicintainya sepanjang waktu,
begitu Denny Yuen kembali lagi, dia mungkin tidak seberuntung kali ini. Dalam benaknya, wajah Leslie Qin tiba-tiba muncul, dan kemudian dia melihat wajah Happy, bahkan wajah Yumiki. Melihat David Qin yang terbaring di samping, tidak sadarkan diri, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, hati Jerry yang berangsur-angsur menjadi dingin. Aku sudah lama memperingatkanmu keluarga Yuen jika ada sesuatu bisa menyerangku langsung, tapi orang-orang di sisiku, siapapun yang menyentuhnya, maka akan mati. Jerry yang mengertakkan gigi dan berkata, akhirnya mengambil keputusan. Wajah Denny Yuen dipenuhi ketakutan, dia tidak pernah menyangka akan berlutut dan memohon belas kasihan, dan Gerald Yuen juga memohon, tetapi Jerry yang tetap menolak untuk melepaskannya. Jerry Yang, aku mohon, jangan bunuh Denny Yuen, aku benar-benar mohon. Gerald Yuen tiba-tiba menjadi cemas dan meraung. Namun, Jerry yang tidak menjawab. Dia langsung menutup telepon, dan berjalan menuju Denny Yuen selangkah demi selangkah. Seluruh tubuh Denny Yuen gemetaran hebat, dan sambil melangkah mundur dia berkata dengan cemas, Jerry Yang, aku kakakmu, kamu tidak bisa membunuhku. Bersambung.